Sampurasun, wargi Jabar. Kali ini saya akan tayangkan kegiatan pelatihan Smiling West Java Ambassador 2023 di Gedung Creative Center Purwakarta. Sampai kita ke lokasi. Bebas, saya bilang di sini mah gitu kan. 24 jam. Saya mau apa gitu bebas. SPJ Ambassador 2023 juara. SPJ Ambassador 2023 juara. Sekali lagi kayaknya masih kurang semangat ya, apalagi di belakang kayaknya udah kedinginan banget ya yang di belakang ya kan. Sampurasun. Oke, senang sekali rasanya saya Syaiful Benjamin Sudibjo, SPJ Ambassador tahun 2022 bisa hadir di Purwakarta Creative Center dalam acara pelatihan SPJ Ambassador 2023. Semangat ya, kayaknya saya harus mengecek masing-masing daerah nih ya. Kalau nggak salah ini ada 5 ya, 5 daerah ya. Oke, saya mau dengar suaranya. Kota Bekasi, mana suaranya? Kalau Kota Bekasi sudah berdua program ya, ada di depan sama ada di belakang, bisa. Sekarang suaranya dari Kabupaten Bekasi. Oh, di sini jangan malu-maluin, saya dari Kabupaten Bekasi ya, jangan malu-maluin. Lanjut, ada Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada Kabupaten Subang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yaqina wa mazidah. Ya Rabbana wa nashkuruka wa yanbaghi li jalali wajhika al-'ali bismillah. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa aqimna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa 'inna wa iyyahum li mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Rahman, berilah kelancaran acara ini ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah diberikan keselamatan pulang sampai tujuan ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah jauh-jauh sampai sini, semoga ilmunya yang didapatkan hari ini juga bisa bermanfaat. Oke, sebelum memulai ke materi dan yang lain-lain, saya juga akan mengingatkan bahwa kalian boleh banget untuk update keseruan kalian hari ini di pelatihan SWJ Ambassador 2023 dengan men-tag @swj.ambassador. Jadi tag di situ dan juga @disparbudjabar. Terus hashtagnya Jabar Juara atau di Jabar aja. Oke? Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, dimohon duduk kembali. Masih pakai make up, kayaknya masih wangi, terus juga masih touch up gitu ya. Kita foto bersama dulu ya, oke? Biar lebih segar nih, mumpung masih pegang. Kalau naik bintang boleh dipandu? Iya ya, oke. Dapat juara. Belum. Oke ya, saya kasih apa ya? SWJ Ambassador 2023. Jabar Juara. Bacakan CV singkatnya dulu nih, karena kalau saya akan bacakan CV lengkap ini kayak 2 hari saya baru bisa kelar ya teh ya, bacain CV-nya. Pemateri yang pertama ini terkait kepariwisataan. Jadi nanti kalian belajar dasar-dasar pariwisata nih, bagaimana nanti mungkin kalian terjun untuk meliput desa wisata dan yang lain-lain atau
keunikan dari Jawa Barat gitu kan, dari sisi manapun. Tapi kita lihat dari ilmunya dulu, dari ilmu kepariwisataan, dan langsung disampaikan oleh dosennya langsung nih. Jadi kalian juga nanti bisa langsung tanya jawab terkait pariwisata ya. Nama lengkapnya adalah Ibu Viana Lojiwa, kalau saya panggilnya Teteh, ya kan. Beliau adalah seorang dosen di Politeknik Pariwisata FH Bandung. Terus sekarang sedang melanjutkan S3 di kajian pariwisata UGM. Tepuk tangan dong. Teteh udah siap? Siap ya. Ini dia Teh siapa yo? Ada tuh kelihatan ya sih? Ibu dia Teh Viana Lojiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pagi-pagi kurang semangat. Sampurasun. Oke, cakep banget. Satu lagi tadi ya. West Java Ambassador 2023. Oke, keren banget. Oke, pagi ini kita bakalan belajar nih ya tentang pariwisata. Saya sebelum materi mau ucapin terima kasih dulu nih ya sama Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat nih, dari Bu Kiki udah diundang untuk kita bisa sharing-sharing terkait materi pariwisata. Lalu ini juga ada teman-teman senior saya nih, ada Kang Fakih, ada Kang Dudi nanti yang akan ngobrol juga tentang content creator dan fotografi. Kalau saya nih karena dosen, jadi siap-siap ya 10 SKS. Oke, kecil ya, kecil, tapi nyantai aja. Saya mau ucapin juga selamat buat 1000 Ambassador West Java 2023. Keren banget ya, berarti dari ribuan orang ya. Dari berapa Bu Kiki kira-kira pendaftarnya? Dari 2000 kalian pilih jadi 1000. Keren banget. Dari kabupaten apa aja tadi Kang Ipul? Wilayah 1 tuh apa aja Kang Ipul? Dari Kota Bekasi. Kota Bekasi mana? Oke, Bekasi. Terus ada juga Kabupaten Bekasi. Kabupaten sini aman. Selanjutnya ada dari Kabupaten Purwakarta. Ada Kabupaten Karawang. Dan yang terakhir ada dari Kabupaten Sumba. Oke, depan ya. Berarti total sekitar 100 orang ada nggak? 70, 100. Ada 70 lebih ya? Ada 70 lebih. Sip, cakep banget. Oke, teman-teman, kita lanjut aja nih ya. Ini tadi udah dikenalin sama Kang Ipul. Saya ini dosen di Politeknik. Kegiatan. Aktivitas, kegiatan, apa lagi? Jalan-jalan. Tempatnya, oke. Kalau kita lihat nih ya, ini kan ada rumah ya. Jadi ini adalah aktivitas kita dari rumah, teman-teman. Dari rumah lalu berjalan nih. Berjalan kemana nih ya? Nah, makanya pariwisata adalah, makanya tadi saya bilang kalau kita ngembangin wisata adalah ngembangin orang. Karena apa? Iya, orang tuh harus suka gitu ya. Video naik di luar acara.
Di pariwisata, coba melibatkan masyarakat. Contohnya ini, cooking class gitu ya. Cooking class kan kayak gitu ya, kelas masak. Di Bali gitu ya, kelas masak gitu. Kayak tadi saya pakai sedikit-sedikit bahasa Sunda. Biar apa? Biar lebih dekat dong dengan teman-teman SWJ gitu ya. Terus sistem pengetahuan tadi sudah kita pelajari. Unsur 3A gitu ya, gimana caranya kita tahu amenitas itu yang mana yang umum dan pariwisata. Jadi jangan asal gitu ya buat konten yang penting mah heboh gitu. Benar, yang penting heboh, tapi harus ada konten-konten edukasinya juga. Nah, no songs Indonesia yang tadi yang pertama itu boleh, terus tapi di belakangnya diberitahu gitu bahwa ini adalah keinginan dari Kabupaten Purwakarta untuk menjadikan gitu Via Ferrata seperti ini, Muncul Street seperti ini gitu. Karena apa? Ingat, kita ini pariwisata membawa orang. Dan terakhir, be konsisten. Tadi ya, kenapa sih Rafael teh udah nggak dikenal jadi smash? Lagu-lagunya udah nggak ada ya. Tapi pas saya lihat konten Rafael, dia konten sebelah, terus ada lagi Cibai, terus ada lagi dia nyobain aci dan telur itu, telur ya. Nah itu konsisten. Udah teman-teman itu aja gitu ya. Terima kasih, semoga materi pertama ini kalian belum ngantuk lah ya, karena ada materi kedua dan ketiga yang saya juga mau ikutan gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat pagi, Masih ada yang mau tanya, ya kan? Nanya nggak kira-kira? Banyak, agak kompetitif ya anaknya ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Angela Pramodina Kencanasari, biasa dipanggil Dita. Saya dari Kabupaten Sumedang, by the way. Tapi nyusul ke sini. Sebetulnya saya penasaran nih tentang tadi ya, produk dari wisata itu sendiri. Ada alam, budaya, dan juga buatan gitu kan. Sebenarnya kan saat ini sudah sudah dikembangkan gitu kan, bagaimana supaya pariwisata itu bisa berkelanjutan dan tidak hanya mementingkan satu aspek saja. Nah, ada nggak sih kalau dari sudut wisata, maksudnya boleh nggak sih satu produk tersebut menonjol gitu, kayak alamnya yang lebih menonjol gitu, ataupun buatannya, atau mungkin dari budayanya. Dan kalau misalnya boleh gitu, kira-kira itu apakah akan berdampak terhadap produk yang lain atau tidak? Dan strategi pengembangannya kira-kira bagaimana agar atraksi tersebut itu bisa saling berkolaborasi gitu, dan tidak saling saling memikirkan gitu, tapi bisa bersinergis. Terima kasih. Siap, langsung dijawab kali Ibu? Boleh. Oke, aduh ini mah benar-benar skripsi ya, tapi jangan kayak ujian ya? Ujian tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaannya keren banget. Jadi boleh nggak teh satu destinasi wisata ditonjolin, baru muncul destinasi-destinasi lain gitu ya. Ingat kayak tadi saya kasih contoh Jogja ya, gitu. Makanya tadi saya bilang coba sebutin Jogja ada apa aja. Teman-teman Malioboro gitu. Aku daya kata lain di Jogja, gitu ya. Itu di Magelang. Jadi kita tahu dulu Jogja ini khasnya apa? Udah. Gitu ya. Bakpia. Terus apa lagi kalau tempat wisatanya? Taman Sari. Nah, ketika kita tahu nih ya, bakpia, gudeg, dan Taman Sari itu jadi 3 hal nih, gitu ya. Yang lain gimana? Berarti yang penuh cuma itu aja. Nah, teman-teman, bakpia yang paling enak di Jogja apa? Yang pertama banget kan patok ya. Kenapa patok gitu? Karena itu adalah ada
adanya di Jalan Patok gitu. Nah, gimana caranya wisata bisa mengembangkan tempat lain? Ingat, dari Patok nih, Bapia 25 sekarang berkembang gitu ya. Bapia Patok emang paling enak gitu ya, khas kacang hijaunya. Tapi kalau mau yang keju, silahkan belajar kemana? Bapiaku, yes. Tapi kalau ada yang mau ukuran kecil-kecil, itu ada Bapia Juara 1 namanya, gitu ya. Nah, itulah siklus pariwisata, gitu. Jadi bagus banget Teh Dita, gitu. Teh Dita dari Kabupaten Sumedang. Saya punya Gunung Masigit nih, gitu ya. Terus desa wisatanya gimana ya caranya biar berkembang? Betul Teh, kuatin dulu Gunung Masigit. Nanti Teteh bisa dikit-dikit disentil, cik, atau bis dari ke Gunung Masigit teh mampir ke desa wisatanya sehari aja. Oke, setelah sehari, cik, atau bukan hanya ke desa wisata, ke tempat shopping nah gitu teman-teman, gitu ya. Pariwisata itu bisa berkembang. Dan gimana caranya biar sustain? Ingat, gitu ya. Kita harus punya tonjolan yang tidak punya yang orang lain tidak punya. Keunikan. Kenapa sekarang di Paris orang berburu-buru pengen ke sana? Pengen apa? Cing, pengen lihat menara Eiffel gitu. Tapi emang yang lain nggak ada sih, gitu ya. Kayak teman-teman saya di Bandung, gitu ya. Pokoknya Vi harus foto di mana kalau di Bandung? Di mana? Braga. Di mana? Awalnya pokoknya mah di gedung sate, gitu ya. Rek hujan berdar gelap baik, pokoknya kudu di gunung sate foto, gitu. Nah, terus dari gunung sate atau manjangan foto di gunung sate, mampir atau ke geologi, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, salam kenal, nama saya Wali Hasbi dari SPJ Subang. Bu, saya bertanya tentang bagaimana sih daya tarik wisata di kita itu khususnya bisa tampil konsisten. Karena kenapa? Karena beberapa kejadian kemarin kayak misalkan desa wisata atau misalkan daya tarik wisata yang viral di awal, kadang ke depannya itu tidak terurus atau tidak terpelihara dengan baik, entah itu fasilitasnya rusak dan berbagai hal. Nah, pertanyaannya apakah dari sifat atau dari sisi pengelolanya itu sangat berpengaruh dengan baik, ataukah dari sisi kita sebagai influencer atau sebagai pihak masyarakat eksternal itu juga berperan penting dalam memajukan daya tarik wisata tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung dijawab ya Kang Ipul ya. Keren juga pertanyaannya, gitu ya. Jadi biasanya kan sok banyak yang viral, gitu ya. Kemarin terakhir viral itu desa wisata di Semarang, teman-teman tahu ada desa wisata Pelangi. Kampung Pelangi. Wah, semuanya dicek. Terus ada juga desa NVJ Nepal Vanjava, teman-teman. Iya. Kampungnya dicek di Magelang ya, tapi di atas, gitu ya. Bilang bahwa kita itu harus mengembangkan dari kita, oleh kita, untuk kita, apalagi di desa wisata, gitu. Jadi teman-teman di desa wisata mindsetnya tingali orang magus ayah wisatawan di Belanda, di Cina, gitu. Nggak usah kita keren. Nah, baru sedikit-sedikit Nusantara. Ketika Nusantara sudah mulai menggaungkan Cibusi, gitu ya. Biasanya nanti ada juga, gitu ya, dari mancanegara, gitu. What is Cibusi, gitu. I will go there, gitu ya. Nah, seperti Kang Teteh mau nanya lagi nih sama ibu dosen cantik yang satu ini ya. Nanti ada kontaknya, boleh langsung konsultasi. Dan Teteh mau sampai sore ya kan? Sore mau coba dengerin dulu dari yang konten kreator sama foto. Karena pariwisata ya kombinasinya memang kita bisa mempromosikan itu. Sekarang udah ada pariwisata digital ya Teh. Jadi nanti kita bisa kolaborasi bersama. Tepuk tangan dong untuk Atur dong Teteh. Tepuk tangan dong. Ibu mana ini kayak konser ya, saya di ininya ada flashlight-nya ya. Saya mau ngecek suaranya dulu boleh? Boleh. Mana dulu ya yang paling
Tuan. Kalau tuan rumah belakangan deh, tuan rumah bentar dulu ya. Saya mau cek suaranya dari Kabupaten Karawang. Kabupaten Subang. Kabupaten Bekasi. Kenapa kalian? Dan juga Kota Bekasi. Oh, ada dua kubu Kota Bekasi ya. Dan yang terakhir tuan rumah yaitu Kabupaten Purwakarta. SWG Basagar 2023. Jabar juara. Jadi mulai sekarang boleh langsung posting semua kegiatan kalian dari tadi pagi. Mungkin udah ada yang dari rumah nih bikin a day in my life gitu ala-ala ya kan. Belum diedit secara maksimal apa-apa, tapi storyin semua kegiatan kalian pada hari ini. Dan jangan lupa di tag di @swj.ambassador. Ada juga @dispargutjabar. Dan jangan lupa dikasih hashtagnya SWJ Ambassador 2023 dan di Jabar aja. Oke? Nah, selanjutnya kita ngomongin nggak jauh nih. Kalau kita tadi udah dapat basicnya tentang pariwisata, sekarang bagaimana cara kita mengemas kontennya agar lebih menarik. Saya akan kedatangan tamu. Ini adalah community executive di akunnya Kok Bisa. Ada yang tahu nggak akunnya? Ada yang udah follow? Angkat tangan. Ada yang udah follow? Lihat deh mas, lihat deh berapa yang udah follow. Lihat deh mas. Langsung buka Instagram dulu, lihat akunnya. Jangan kalian nggak tahu. Lihat dulu, itu udah centang biru loh, ya kan? Lihat akunnya, namanya Kok Bisa. Dan ini saya kedatangan, namanya adalah Mas Muhammad Fakih Akbar, seorang community eksekutif di Kok Bisa dan pernah berkuliah di jurusan arkeologi di Universitas Indonesia. Silakan mas, pertanyaannya. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya merah kayak vokalis. Harus mas ya mas. Oh iya benar. Oke, jadi seperti yang sudah dikenalkan barusan, aku Fakih dari Kok Bisa, selaku community eksekutif. Jadi mungkin bingung community eksekutif apaan gitu ya, karena teman-teman taunya ya mungkin kalau yang udah follow, udah subscribe di YouTube juga, taunya ya bisa konten edukasi, animasi gitu kan di YouTube. Terus ngapain ada community eksekutif gitu kan. Tapi simpelnya jabatan ini itu merupakan apa ya? Karena kalau selama ini Kok Bisa tuh fokusnya bikin konten, kita juga pengen memberdayakan audiensnya Kok Bisa lewat event, kegiatan dan berbagai hal yang seru lah gitu, termasuk yang kayak sekarang misi jadi pemateri gitu ya. Nah, sebenarnya tadi udah banyak disinggung juga. Terima kasih sebelumnya. Jadi bridgingnya tuh enak banget gitu ya. Tadi udah dibahas bahwa kita semua tuh punya potensi gitu di mana nih, di Jawa Barat gitu ya. Khususnya teman-teman di sini dari 5 kota dan kabupaten betul. Terima kasih koreksinya mas. Jadi kita semua punya potensi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah gimana caranya menarik menarik calon-calon wisatawan ke tempat kita, gitu, ke tempatnya teman-teman, gitu. Menjadi nggak cuma potensi tapi menjadi tadi apa istilahnya tuh, bukan objek wisata ya, jangan pakai objek wisata lagi, tapi daya tarik wisata. Oke. Coba. Di sini boleh di next aja dulu. Oke. Nah, belum ya. Jadi kira-kira apa yang bakal teman-teman dapat dari materi ini gitu ya? Mungkin tadi bridgingnya agak cepat nih, tapi ya sudah, karena jujur ini materi total itu ada total 6 sampai 7 materi yang dijadiin satu, jadi agak banyak gitu. Jadi semoga waktunya cukup. Nanti juga nggak akan terlalu lama-lama biar lebih banyak interaksi gitu ya. Tapi goalsnya, tujuannya dari kelas ini adalah aku berharap teman-teman bisa mulai jadi content creator, atau mungkin di sini udah pada banyak yang udah mulai ya, tapi bisa memaksimalkan lagi gitu, bisa menggali potensi di dirinya sebagai seorang influencer, sebagai content creator. Karena yang udah dibilang tadi, teman-teman di sini punya influence, punya daya tarik,
punya pengaruh dan ya udah bisa disamain dengan siapa Rahel Fenya mungkin atau Anya Geraldine gitu ya. Jadi nggak usah minder teman-teman, meskipun mungkin belum cetak biru nggak apa-apa. Di sini mungkin semuanya kita sepakat kalau di Indonesia di internet, nggak harus di Indonesia aja, konten negatif tuh ada di mana-mana gitu. Ini kalau dari statistiknya rekomendasi kuliner di Purwakarta yang wajib kalian coba. Nomor 3, mencengangkan misalnya. ya. Nah, nanti kalau misalnya materinya pasti dibutuhkan ya, nanti minta aja sama panitia bakal kita kasih, oke? Udah siap materi ketiga? Siap. Yang beneran. Oh bener, mana nih? Maaf, ada masalah apa sih sebenarnya di rumah? Nggak ada masalah apa kan ya? Nggak ada kan ya? Oke, saya mau cek suaranya dulu nih, saya pengen tahu kabupaten atau kota mana yang suaranya masih gede, suaranya masih semangat ya. Saya mau ngecek suaranya Kabupaten Subang. Sekitar 200 kurang 1 orang ya. Terus Kabupaten Bekasi. Nggak tahu sih sebenarnya di Bekasi ada apa sih kalian sebenarnya? Jauh sih, Pak. Kalian baik aja kan ya sini ya. Jangan malu-maluin saya ya. Oke? Ya ampun. Kota Bekasi mana suaranya? Oh ada, 1, 2, berapa ya, di belakang juga ada ya. Ini Kota Bekasi ada laki-lakinya? Di belakang mana sih laki-lakinya Kota Bekasi? Satu. Oh ada beberapa. Kali berapa sih? 15-nya datang. Satu yang nggak hadir. Oke, baik. Dan yang terakhir ini wajib banget, kuat banget ya, karena tuan rumah ya, Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Tadi kita udah belajar tentang yang pertama, dan gambar nih, mulai dari fotonya, mulai cara mengambil videonya, ini yang wajib banget. Jadi nanti satu package, satu paket yang lengkap, biar si SWJ Ambassador 2023 ini bikin kontennya mantap-mantap, oke? Sebelumnya saya akan membacakan CV-nya. Ini ada Kang Dudi Sugandi. Beliau adalah seorang fotografi trainer dan sudah berkiprah 25 tahun di Pikiran Rakyat Bandung dan merupakan seorang founder dari kelas garasi. Jadi kalian boleh tanya banget nih, bagaimana sih angle yang bagus untuk ambil gambar, bagaimana sih biar fotonya bagus dan lain-lain. Ini bisa banget di materi ini ditanyakan ya. Ini dia, kita sambut Kang Dudi Sugandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Rasul. Sudah banyak kamera di sini. Ibu Vicky, Revi, Kang juga, terima kasih sudah hadir. Di sini ada sahabat saya, Kang Riki. Tadi harusnya Kang Riki di depan gitu kan. Oke, sebelum mulai, boleh diklik nih, kayaknya capek ya. Oke. Ada nggak? Nah, ini pakai 360 tadi, jadi harusnya kayak gini ya, kayak gitu. Nah, ini betul-betul. Kalau kita lihat foto di sini, pasti yang dicari wajah siapa? Wajah sendiri kan? Nah, artinya kalau kita bikin konten, pasti yang dicari itu konten yang ada hubungannya dengan diri sendiri, yang ada kitanya. Jadi kalau bikin konten yang efektif, yang memang kira-kira orang nyari, yang ada hubungannya sama kita masing-masing. Misalnya foto ini aja, yang dicari wajah sendiri, betul nggak? Kalau perempuan biasa dilihatnya apa dulu? Lalu agak mengungkung sedikit di sana sebelah sini. Kok kurang slim ya dan sebagainya kan? Berikutnya nah itu. Jadi setelah kita wajah sendiri, baru berkaca pada kitanya. Nah itu konten. Bagaimana kalau kita misalkan ngebully orang dan sebagainya, itu pasti konten kita ngedrop. Kalau di media sosial mau negatif mau positif, tetap itu namanya interaksi, tetap rame. Cara saya bikin follow, kemarin saya udah bikin konten. Gimana caranya? Saya komen aja. Komennya positif. Gambarnya ada polisi lagi razia, mapol. Saya bilang, Pak Pol terima kasih, gitu kan. Pokoknya ucapan terima kasih, tetap semangat pas lagi puasa kan. Tetap semangat, semoga berkah dan lain-lain. Itu yang komen sampai 2000 lebih. Oh saya nambah dari komen seperti itu. Yang ngebully banyak.
Yang boleh banyak tapi kan buat saya interaksi. Kemudian ada lagi beberapa komen yang memang kayak misalnya ada kemarin itu di Info Jawa Barat itu ada yang dia itu bikin kontennya konten ada artis saya juga lupa namanya yang itu ngomong sembarangan. Ada yang tahu? Siapa? Yang bikin pengen viral terus Aldi Taher. Nah, saya cuma bilang gini, nggak ada konten yang lebih berkualitas. Wah itu follow sana lagi dari situ. Jadi saya banyak dibully juga. Bapak terlalu macam-macam dibully. Buat saya nggak peduli kan. Yang penting saya ngasih advice buat teman-teman agregator karena saya di media 25 tahun juga. Saya dibikin apa namanya ngasih edukasi juga gitu. Konten berkualitas, bagus juga. Kita kan masalah apa kebermanfaatan juga bagus. Makanya next lagi. Nah, sebelum mulai silakan dikeluarkan kameranya, scan barcode. Ini materi saya. Ini kan 1 jam kayaknya akan kurang kalau saya kasih materi banyak. Nah, kemudian mau dibuka dulu bisa gitu. Oke. Balik slide tadi, masuk ke IG, klik IG-nya. Klik bagian halamannya. Masuk mana? Nama saya Lucia, saya dari Kabupaten Karawang. Oke. Nah, jadi ini Mas mau nanya, untuk dapetin bokeh atau foto light trail, tapi menggunakan kamera dengan lensa fix dan mirrorless itu gimana tuh Mas? Soalnya kalau saya moto dengan kamera mirrorless pakai teknik itu suka kayak goyang, terus kayak nggak yang 100% kayak bagus. Gimana? Oke, yang pertama saya langsung aja ya. Yang pertama saat potret butuh tripod yang goyang. Saat potret tripodnya tadi, kemudian pakai modenya mode self timer, jadi tidak dipijit. Kalau dipijit ada kemungkinan goyang, lebih kemungkinan goyang. Kemudian saat light trail tadi, cari bagian belakang kendaraan, dia latihnya merah. Karena kalau latih merah kan dia di belakang lensa. Tapi kalau dari depan kita ngambil lampu depannya, dia akan membakar si cahayanya. Jadi lebih putih nembak ke depannya. Jadi jangan ada cahaya langsung tegak lurus ke kameranya. Agak lebih tinggi, yang penting cahayanya diambil, itu pasti bisa. Pakai modenya mode B, 15 detik. Asal 100, bukan sebelah aman biasanya. Kalau sore, asal tidurnya sudah bedanya kan kalau kita ngambilnya sore, itu biasanya masih ramai lalu lintasnya. Masih aman. Tapi kalau subuh-subuh kita kalau mobil lewat sana susah biasanya. Kayak gitu. Itu bedanya. Cukup jelas? Pakai tripod ya? Oke. Mangga berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Krisbayati Sylvia dari Kota Banjar. Ini menanyakan satu pertanyaan ya Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Berapakah durasi yang ideal untuk video reels? Kalau tadi kan sempat ada untuk yang YouTube ya, tapi untuk video reels itu berapakah durasi yang ideal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Sebenarnya kalau durasi ideal itu sesuai dengan yang nulis bikin. Kalau dia kita bikin di aplikasinya, itu biasanya diesel ya banyak dibanding kita bikin di CapCut dulu dan lain seperti itu. Tapi yang memudahkan, ternyata punya cerita apa, maksimalkan saja. Semakin pendek biasanya semakin bagus. Karena orang jangan sampai lihat sampai panjang ke belakang. Tapi kalau lihat jangan sekarang, dan ternyata Instagram juga bilang bahwa interaksi itu dia butuhkan lamanya dia ngeliat untuk membuktikan bahwa kontennya itu bermanfaat. Kan dia tahu konten bagus enggak. Tapi kalau lihat sampai ujung, pasti tidaknya konten punya manfaat. Dan dia akan baca dari desainnya gitu. Makanya banyak banget ya kalau kita lihat karena tamu tiara tuh pasti banyak banget orang save betul kan. Karena kan kita butuh penguatan kan. Logika seperti itu kita save, dikasih lagu, fotonya nggak jelas, cuma kata-kata aja. Itu pasti banyak banget. Karena kita nunggu sampai akhir biasanya. Biasa berapa? 15 detik. 15 detik 20 detik. Tapi kalau buat saya buat beberapa klien itu biasanya di bawah 1 menit, 50 detik kayak gitu biasanya. Tergantung kebutuhan. Karena yang saya tawarkan maksudnya story-nya seperti itu. Kalau 15 detik terlalu pendek nih, ya selama itu masih dalam konteks karir koridor yang memang aturannya dari Instagramnya reelsnya itu murni untuk bisa lebih banyak. Pokoknya bikin konten bermanfaat aja. Jadi sekitaran lingkungan sini aja, ambil objeknya di sini aja. Sambil makan nanti boleh gantian sholat dan lain-lain. Gimana kan? Kalau sudah nanti ada pembahasan. Apa?
Nanti ada pembahasan lagi atau gimana? Cukup. Paling kalau akan mau pembahasan di luar. Oh, ya udah. Oke, dari saya cukup sekian ya buat rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian